Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar di ilmu pengetahuan alam di kelas 8 di bab tekanan dan kehidupan sehari itu. Sekarang kita masuk kepada tekanan pada zat cair. Ya, setelah kemarin kita belajar mengenai tekanan zat padat, nah sekarang kita masuk ke tekanan pada zat cair. Nah, tekanan pada zat cair itu dia dibagi menjadi dua. Nah, ada tekanan zat cair pada ruang terbuka dan ada tekanan zat cair pada ruang tertutup. Nah, kalau yang tekanan yang terbuka itu dibagi dua lagi. Ada tekanan hidrostatis dan ada hukum Archimedes. Kalau yang di ruang tertutup itu ada hukum bejana berhubungan dan hukum Pascal. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua dulu, yaitu tentang tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Nah, yang pertama itu tentang tekanan hidrostatis. Apa sih itu tekanan hidrostatis? Nah, yaitu tekanan yang dilakukan oleh zat cair dalam keadaan diam yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Jadi si benda itu dia keadaan diam dan karena berat zat cair itu makanya dia menimbulkan sebuah tekanan. Nah, tekanan oleh zat cairnya. Jadi si zat cair dia memberikan tekanan. Kenapa? Karena akibat berat yang bendanya. Nah, itu namanya tekanan hidrostatis. Nah, selanjutnya nih, tekanan hidrostatis di semua titik yang terletak dalam suatu bidang mendatar di dalam suatu zat cair adalah sama besar. Jadi kalau pada bidang yang datar itu di semua zat cair itu dia sama besar. Contohnya pada teko. Nah, nanti kita lihat ya animasinya. Nah, zat cair itu dia menekan ke segala arah. Nah, jadi si zat cair dia itu akan menekan ke segala arah. Ya, ini zat cairnya. Semakin dalam suatu titik dari permukaan zat cair, maka dia tekanannya semakin besar. Jadi, kalau semakin dalam suatu titik permukaan zat cair, maka tekanannya dia semakin besar. Di sini contoh ada orang yang memancing, terus ini ada orang yang menyelam. Nah, orang yang menyelam P2 sama P3 itu tekanannya akan lebih besar yang P3 dibanding P2. Kenapa? Karena dia kedalaman H3-nya itu dia lebih mendalam daripada yang P2. Itu contohnya ya. Nah, ini rumusnya. Rumus itu ada dua. pH sama dengan ini dibacanya Rho dikali G dikali H. pH sama dengan S dikali H. Kita lihat keterangannya. pH itu adalah tekanan hidrostatis, satuannya N per M kuadrat. Rho itu adalah massa jenisnya, yaitu kilogram per meter kubik. Terus ada konstanta gravitasi G itu M per S kuadrat. Ada H itu kedalaman, sama S itu berat zat cair. Jadi rumusnya ada dua. Kalau yang nggak atas, yang bawah, tergantung di soalnya. Yang diketahuinya itu ada apa itu. Nah, nanti di massa jenis zat cair biasanya di soal-soal terkadang ada yang gram per meter kubik. Nah ya, gram per meter kubik itu nih 1 gram per meter per sentimeter kubik itu dia itu sama dengan 1000 kg per meter kubik ya. Nah, itu rumusnya. Sekarang kita langsung ke, nah ini dia ya. Ini gambarnya. Di sini ada gravitasi, ada kedalaman, ada massa jenis sama tekanan hidrostatis. Akibat massa jenisnya itu, massa jenis air ini ya, massa jenisnya itu lebih besar, beratnya bendanya lebih besar, makanya nanti ada tekanan yang dilakukan oleh si zat cairnya. Nah, ini penerapannya dalam kehidupan sehari. Contohnya, ada lubang kuras bak mandi diletakkan di paling bawah. Kenapa lubangnya di paling bawah? Karena semakin dalam, tadi kan semakin dalam tekanan, semakin dalam kedalaman si zat cair, maka
tekanannya semakin besar. Karena tekanan semakin besar, makanya airnya dia ke bawah. Lalu bagian dasar bendungan dibuat lebih tebal dibandingkan bagian atasnya. Kenapa? Karena untuk menahan tekanannya ya, tekanan airnya. Terus semakin dalam menyelam, telinga akan semakin sakit. Kenapa? Karena itu kedalamannya ya, kedalaman dari zat cairnya. Selanjutnya, pengecekan tekanan darah sebelum pemasangan infus itu agar mengalir, tekanan darah harus lebih rendah dari tekanan infus. Nah, itu contoh dalam penerapan kehidupan sehari-harinya. Ini contoh soalnya ya, kita baca. Pada saat Freddy menyelam, dia merasakan adanya tekanan hidrostatis pada tubuhnya. Jika diketahui kedalamannya 2 meter di bawah permukaan air dengan massa jenis airnya itu sebesar 1000 kg per meter kubik dan gravitasi tempat tersebut adalah 10 m/s², berapakah tekanan yang dialami Freddy? Kita tulis dulu diketahuinya. Di sini ada massa jenis. Massa jenis apa lambangnya? Itu adalah Rho. Kita tulis di sini ya, 1000 kg per meter kubik. Terus ada apa lagi? Ada kedalaman 2 meter. Nah, berarti ada hanya 2 meter. Terus ada gravitasinya 10. Tulis G-nya 10 m/s². Nah, apa yang ditanyakannya? Berapakah tekanan yang dialami Freddy? Berapakah tekanan hidrostatisnya? Itu pH-nya berapa? Nah, rumusnya karena ada Rho, ada H, ada G, berarti rumusnya pH sama dengan Rho kali G kali H. Massa jenis kali gravitasi kali H, itu kedalamannya. Kita masukkan angkanya. Nah, Rho-nya berapa? 1000. G-nya berapa? 10. H-nya berapa? 2. Ya, berarti 1000 kali 10 kali 2 itu berapa isinya? Isinya adalah 20.000 N/m². Itu contoh soalnya ya. Jadi kalau tidak pakai rumus yang ini juga bisa juga pakai rumus yang satu lagi ya. Nah, rumus yang ini, yang tadi S dikali H. Nah, itu ya. Sekarang ke latihan soalnya. Nah, nanti kalian kerjakan ya latihan soalnya. Nomor 1, seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenisnya 1000 kg per meter kubik dan gravitasi tempat tersebut adalah 10. Berapakah tekanan hidrostatisnya? Silakan dikerjakan, ini tugasnya ya. Tugas nomor 1-nya ini, latihan soalnya. Lalu yang kedua itu ada hukum Archimedes. Nah ya, apa sih hukum Archimedes? Kalian pernah mendengar kapal? Kapal itu kenapa sih dia bisa terapung? Ini deh, kalau batu, nah batu kan dia terbuat dari apa? Nah ya, kenapa si batu dia bisa tenggelam? Ya, kita lihat ya, apa itu hukum Archimedes? Sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya dalam zat cair akan mendapat gaya tekan ke atas sebesar berat zat cair yang didesak benda itu. Jadi kalau ada sebuah benda, kalau dimasukkan ke air atau zat cair itu kalau nggak air, minyak, bensin, susu, pokoknya yang berbentuk air itu namanya zat cair. Nah, zat cair itu dia itu akan mendapatkan gaya tekan, dia bakal memberikan tekanan dia bakal ke atas. Ke atasnya seberapa besar itu tergantung dengan berat zat cairnya. Berat zat cairnya berapa yang akan didesak benda itu. Nah, ini ya contohnya kenapa balon udara dia bisa terbang. Terus ini kapal selam, ini ada kapal laut. Nah, itu contohnya. Nah ya, ini. Nah, jadi di hukum Archimedes itu ada 3 benda. Ada namanya benda mengapung atau terapung, ada benda melayang, sama ada benda tenggelam. Nah, kenapa sih benda dia bisa terapung ya? Kenapa benda dia bisa melayang sama bisa tenggelam? Ini contohnya batu ya. Ini ada yang tenggelam. Ini namanya melayang di tengah-tengah. Nah, ini dia terapung ya.
Nah, kenapa? Kalau benda terapung itu massa jenis bendanya dia lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Jadi sebendanya itu dia ringan, jadi terapung ya. Jadi si massa jenisnya dia lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis zat cair itu terapung atau mengapung. Kenapa bendanya melayang? Itu massa jenis bendanya dia sama dengan massa jenis zat cair. Karena sama-sama sama beratnya, massa jenisnya sama, akhirnya dia di tengah-tengah, jadi dia melayang. Yang terakhir ada tenggelam. Nih, massa jenis bendanya dia lebih besar daripada massa jenis zat cair. Jadinya dia tenggelam akibat massa jenisnya bendanya dia lebih besar, dia berat dibanding dengan airnya. Nah, itu jadi tenggelam. Nah, itu contohnya ya, itu ada 3 benda, ada mengapung, melayang, sama tenggelam. Nah, itu dia. Nah, kita lihat ya ininya. Sebentar. Oh, ininya. Nah, kita lihat. Nah, ini dia yang tenggelam ya, karena si ininya lebih berat daripada airnya ya. Terus lanjut. Nah, ini dia contohnya, ini ada benda. Nah, dia kenapa terapung? Karena si massa jenis bendanya dengan sama dengan massa jenis zat cairnya. Ada lagi ini kotak. Nah, dia terapung, tadi melayang. Ini terapung. Kenapa? Karena dia si ininya kecil ya, massa jenisnya dibandingkan dengan airnya. Nah, itu macam-macam benda ya. Jadi ada benda tenggelam, lalu ada lagi bendanya dia melayang ya. Ini dia bendanya melayang. Ada lagi si bendanya dia itu ya. Nah, ini dia rumusnya ya. Rumusnya ada berapa? Rumusnya bermacam-macam ya kalau di hukum Archimedes. Yang pertama, FA sama dengan WU dikurangi WA, bukan WA handphone ya. Terus ada WU sama dengan WA ditambah FA. Lagi rumusnya dicari WA-nya, WU dikurangi FA. Terus ada FA sama dengan VB dikali SA. Lagi FA sama dengan VB dikali rho dikali G. SA sama dengan rho dikali G. Nah, ini semua rumus ini tidak dipakai semuanya. Kapan dipakainya? Itu tergantung di soalnya. Kalau di soalnya berapakah FA-nya? Berarti rumusnya WU dikurangi WA. Kalau tanyakan FA di soalnya ada VB sama SA, berarti pakai yang ini. Kalau di soalnya ada VB, ada rho, ada G, berarti pakai yang ini ya. Kalau ditanyakan SA-nya berarti rho dikali G. Ini untuk keterangannya. FA itu adalah gaya ke atasnya, itu hukum Archimedes. Satuannya N. Terus ada lagi VB, volume benda yang tercapai, meter kubik ya. VB itu volume. Ada SA itu berat jenis zat cairnya. Lalu ada rho itu massa jenis zat cair. Ada lagi WA, gaya berat benda di air. Ada WU, gaya berat benda di udara. Nah, itu dia rumusnya. Sekarang ke contoh soal. Balok kayu mempunyai volumenya 0,5 meter. Kayu tersebut tenggelam dalam air dan mempunyai massa jenis 1000 kg per meter kubik. Mempunyai gravitasi buminya 10 m/s². Besar gaya tekan ke atasnya adalah, seperti biasa, kita tulis dulu diketahuinya. Di sini ada volume 0,5. Nah, ada volumenya 0,5. Lalu ada massa jenis air 1000. Nih, massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, tulis. Terus sama gravitasinya 10 m/s². Nah, 10 m/s². Nah, itu diketahui. Ditanyakannya apa? Besar gaya tekan ke atas, berarti FA-nya yang ditanyakan. Nah, ditanyakannya adalah FA-nya berapa? Di sini ada rho, ada VB, ada G. Berarti apa? Kita lihat ke rumusnya. Yang mana yang dipakai? Yang dipakai adalah
FA sama dengan VB dikali Rho dikali G. Nah, berapa PB-nya? PB-nya 0,5. Rho-nya berapa? 1000. G-nya berapa? 10. Tinggal dikali 0,5 kali 1000 kali 10 itu berapa isinya? Yaitu FA-nya adalah 5000 Newton. Nah, itu ya. Mudah sekali. Nanti di soalnya itu biasanya ada beberapa soal yang agak sulit. Sulitnya itu nanti di pengubahan ini satunya sentimeter, berarti harus diubah ke meter. Terus bisa juga di massa jenis 1 kg per meter kubik, berarti itu 1000 kg per meter kubik. Terus biasanya volume. Nah, kalau nanti ada sebuah kubus, contohnya dia mempunyai panjangnya itu 5 cm kubik, berarti untuk mencari volume atau di kubus yaitu S kali S kali S nya. Nah, itu ada lagi nanti balok kayu mempunyai panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa. Nah, itu harus cari dulu volumenya. Nah, itu kesulitan tingkatan soalnya. Nah, itu dia tadi di hukum hidrostatis dan di hukum Archimedes. Kalau hidrostatis itu semakin dalam permukaan zat cairnya, maka dia tekanannya akan semakin besar. Kalau hukum Archimedes itu ada 3 benda, ada benda melayang, ada benda terapung, melayang sama tenggelam. Kalau yang terapung, massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Kalau yang tenggelam, yang melayang, itu massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Nah, kalau yang tenggelam itu massa jenis si bendanya dia lebih besar daripada massa jenis zat cair. Nah, itu dia hukum Archimedes. Nah, ini latihan soalnya ya. Nanti kalian kerjakan yang di nomor 1, sekarang nomor 2 latihan soalnya yang ini. Sebuah benda berbentuk kubus berada di dalam zat cair. Panjang sisi kubus adalah 40 cm dan berat jenis zat cairnya adalah 1000 kg per meter kubik. Berapakah gaya tekan ke atasnya? Ditanyakan FA-nya berapa. Silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Nah, ini penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari. Di sini ada jembatan. Nah, kenapa si jembatan ini jembatan Poton ini namanya? Ya, jembatan Poton ini dia jembatan yang mengambang. Kenapa dia mengambang? Nah, hukum Archimedes ya. Dia jadi ngambang, jadi terapung. Nah, itu karena dia untuk menyangga lapisan jembatannya ya, biar bisa ngelewat itu ya. Ini ada balon udara. Nah, kenapa balon udara dia bisa terbang? Karena massa jenis si udara. Jadi si udara itu di luar itu massa jenisnya dia lebih kecil dibandingkan udara dingin. Nah, jadi si udara panas yang ada di ini nih, yang ada di balon udara kan ada apinya ya. Dia kan berarti ada massa jenisnya. Dia lebih kecil dibandingkan dengan udara yang ada di luar. Jadi si balon dia menekan ke atas. Nah, itu jadi dia tertekan. Jadi dia menekannya ke atas. Nah, terus ini ada ini namanya hidrometer ya. Hidrometer itu untuk mengukur massa jenis suatu zat cair. Nah, itu contohnya ini ya. Nah, karena ini kenapa dia kalau kita ke air kan dia tidak tenggelam tapi terapung. Kenapa terapung? Karena dia itu punya rongga udaranya ya. Di sini nih yang sini ada rongga udaranya. Itu untuk ini. Jadi si rongga udara jadi dia bisa mengapung. Nah, itu contoh dari hidrometer. Ada lagi ini si kapal laut ya atau kapal selam. Nah, ya. Contoh dari hukum Archimedes ya. Nah, itu dia tekanan zat cair pada ruang terbuka. Jadi zat cair dia pada ruang terbuka. Tuh dia ada tekanan hidrostatis sama ada tekanan hukum Archimedes. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga mengerti, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan khususnya untuk anak-anak ibu, boleh kalian langsung WA ibu ya.
Kalau untuk yang lainnya boleh berkomentar di bawah atau hubungi sosial media saya yang ada tertera di deskripsi kalau ingin ada yang ditanyakan. Silakan dikerjakan latihan soalnya yang tadi yang hukum Archimedes sama hidrostatis. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan, apapun kesalahannya itu kekurangan dari Ibu, kalau kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.